Maestro. Suatu kehormatan saya ada maestro gitar dunia. First time he play blues. I love you, dude. Launchingnya mantap nggak, Bang? Kebujana seumur-umur soalnya berantakan terus malam itu ya. Oh, itu pedang aja rusak raknya. Oh, Aduh, kira ada. Barang ke saya ya gampang, saya siap-siap. Namanya kan duta. Terima kasih untuk Ina Blues yang mengasih saya kepercayaan. Jadi mungkin selama ini orang identik mengenal saya itu sebagai pemain jazz, tapi itu nggak benar banget kan? Benar dari rock banget awalnya, dari rock, heavy metal dan blues juga. Jadi versi lain, jadi nggak kasar gitu. Dan bahwa banyak yang nggak tahu ya, mungkin rekan-rekan media, bahwa Balawan adalah salah satu yang musisi dari Indonesia yang pernah ikutan Hell Blues Festival, betul, di Eropa ya. Di mana ya? Dua kali di mana itu? Di Norway. Di Norway, bukan main. 2 kali di Hell Blues Festival, tapi nggak ada yang tahu ya rekan-rekan media. Sekarang tahu. Kalau saya sih untuk kali ini kolaborasinya dengan Baron pada gitar juga, jadi pengen menampilkan sesuatu yang lain ya, lebih ngerok. Banyak mungkin di Indonesia yang orang yang agak rancu, mungkin kurang paham artinya bedanya antara aliran musik sama skill bermusik ya. Jadi skill bermusik dan aliran musik itu nggak ada hubungannya. Istilahnya orang untuk mencapai suatu level tertentu dalam bermusik harus melewati fase-fase tertentu. Jadi istilahnya dari awal saya belajar main gitar mungkin dimulai dengan bermain lagu Gelang Si Paku Gelang atau bermain layang-layang, terus meningkat ke lagu pop, lagunya Iwan Fals, Chrisye segala macam, terus meningkat ke blues dari mungkin Rolling Stone, Eric Clapton dan sebagainya, Jimi Hendrix. Jadi semua itu fase-fase yang harus istilahnya harus dilewati sama orang. Jadi orang nggak akan bisa nganggap dirinya, oh saya baru belajar main gitar, saya langsung belajar jazz gitu. Akan tidak semudah itu prosesnya gitu. Jadi banyak fase-fase yang harus dilewati. Nah, blues itu merupakan suatu fase yang harus saya lewatin dulu. Tarik. Kalau taman mini bayar. Kemana mau jalan? jam segini. Iya. Nah, udah belajar bayar berapa? 15. Ya naik ojek tuh macet di depan taman mini, stuck, nggak bisa gerak. Halo.
ojeknya wah ganas banget sampai jantungan. Minta ampun deh. Tadi gimana responnya? Lancar. Asik aja. Ada yang lain yang main, Wi aja yang main. Masa emang Wi bintang utamanya? Jadinya gitu ya. Sebenarnya saya tuh main apa aja senang, tergantung mungkin ada porsinya juga masing-masing karena susah kalau kita terlalu banyak bermain blues akan jadi boring, terlalu banyak bermain musik pop juga akan cepat hilang juga, terlalu ngejazz juga orang akan lama-lama akan jenuh juga dan mungkin aja orang akan jadi pusing juga. Jadi semua itu ada porsinya masing-masing, makanya di sini peran audiens itu bagi saya itu sangat penting gitu lah. Peran audiens seperti apa? Karena kalau kita istilahnya tampil di panggung, kita ada misalnya 100 orang yang menonton. Jadi 100 orang ini isi kepalanya beda-beda. Ada mungkin 20 orang yang pengen lihat kayak apa sih cepatnya main. Ada 20 orang lagi yang lihat orangnya gagah nggak, bandnya kompak nggak. Ada yang datang khusus untuk menjelek-jelekkan, wah mainnya belum ada apa-apanya banding ini. Jadi ada yang sisanya cuma ikut-ikutan aja, daripada ganggu di rumah yuk nonton balawan gitu. Ada juga seperti itu. Jadi nah sekarang kita bagaimana kita sebagai entertainer yang harus bisa melengkapi isi kepala dari semua orang itu. Jadi awalnya mungkin Batuan Teknik itu saya tuh nyari orang-orang muda ya, pemain tradisional muda yang benar-benar bisa membuka diri, jadi mereka nggak terlalu kolot. Saya mencari pemusik yang betul-betul unsur tradisionalnya kuat, unsur tradisinya kuat dalam bermusik, tapi juga seperti saya bilang tadi itu bisa membuka diri untuk pengaruh yang lain juga. Jadi musik Bali itu kedepannya bisa dinamis dan bisa dikolaborasikan dengan jenis aliran musik tertentu juga. Jadi memang akhirnya semua butuh proses juga sampai akhirnya kita punya visi yang sama. Jadi visi yang dimana kita melestarikan budaya Bali sendiri dengan mengaransemen musik-musik tradisional Bali itu dengan cara yang lebih modern. Jadi untuk kaum muda itu lebih bisa menerima karena mereka sesuai dengan zamannya mereka sendiri. Dan di satu sisi hal ini juga otomatis ternyata membuat saya tuh mempunyai ciri khas yang beda juga di dunia internasional tentunya. Great time here on this Monday night, actually it's Sunday. So thanks a lot for coming over and thank you. Welcome to you once again. Jadi kalau mengenai musik saya sekarang etnik ini mungkin ada pro dan kontra ya. Di satu sisi jadi yang pro jadi mereka itu senang karena ada dari kaum muda yang mengangkat musik tradisional gamelan dengan cara yang berbeda. Karena sebelumnya mungkin gamelan tradisional itu lebih ditekankan fokusnya, fungsinya itu untuk upacara-upacara tradisional juga dan untuk hiburan wisatawan semata. Jadi untuk pertunjukan di hotel-hotel dan pertunjukan di daerah turis. Kontranya mungkin nggak begitu banyak ya. Ada mungkin beberapa yang mungkin nganggap Balinya jadi hilang, mungkin dari keluar dari pakem Bali dan sebagaimana.
apa di mana nih? Di barang. Oh udah ya barang-barangku dikumpulin aja dulu langsung berangkat. Itu telat nih. Pagi aman terkendali. Juga ya. Oh gitu. Bawa tas nih kalau boleh mandi. Biar ketinggalan. Enggak, gua cukuran. Oh. Wiper. Oi. Oh iya. Itu juga si Fahmi wae. Nyanyi apa sih dia tuh dangdut apa? Gue malah belum pernah lihat Vicky Su. Anak-anak di grup ngomongin Nana Ting Ting juga gue nggak tahu siapa Ting Ting. Ayu Ting Ting juga nggak pernah denger lagunya. Oh, nggak pernah kan? Nggak pernah tuh. Ya Allah. Itu infotainment dia mulu kayak tiap hari. Gue nggak pernah, gue baru ngeliat orangnya kemarin gitu. Jadi kalau menurut saya musik yang populer itu adalah bagi siapa gitu loh, bagi siapa. Mungkin bagi orang yang senang dangdut mereka akan memilih penyanyi dangdut. Bagi mereka yang senang musik jazz mereka akan anggap musisi jazz yang populer. Sekarang mungkin di Indonesia itu udah istilahnya boleh dibilang pasar itu udah mulai melebar. Jadi masing-masing jenis musik itu kuat juga. Jadi untuk sebelumnya mungkin 3 atau 5 tahun yang lalu masih dikuasai oleh media ya. Jadi misalnya media itu istilahnya band apa yang lagi top misalnya, jadi itu aja yang diputar terus. Jadi peran media, surat kabar, TV, radio itu sangat penting untuk menentukan apa yang lagi in sekarang. Tapi kalau sekarang semuanya udah melebar, jadi untuk musisi jazz juga udah punya porsinya tersendiri juga. Yang dangdut ya goyang dut di sana, yang ngejazz ya swinging di sini, yang rock loncat-loncat jingkrak-jingkrak, yang metal pun silakan headbanger di mana, di ujung kota mana. Visi saya bermusik dari dulu tuh sangat beda. Jadi saya memang benar-benar pengen jadi pemusik sejati yang tidak lapuk kena hujan. Jadi biarpun hujan badai tetap aja pemusik, biarpun album laku tidak laku tetap aja berkarya. Itu lebih penting bagi saya daripada sekedar menjadi popstar, rockstar yang muncul setahun 2 tahun habis setelah itu digantikan sama rockstar yang lain gitu. Jadi visinya dari awal sudah beda banget gitu. Ya mungkin lebih membuka diri mungkin ya. Etnik itu tetap sebagai ciri khas di dunia internasional, tapi tetap membuka diri juga untuk influence etnik-etnik dari negara lain atau jangan negara lain. Untuk di Indonesia aja belum ada habis-habisnya, sangat banyak, sangat kaya banget. Bhinneka Tunggal Ika itu maksud jenis musik yang bisa digali di Indonesia.